teman karena hartanya, bersama karena kedudukannya, nanti akan jadi musuh. Maka kita semua kalau sayang dengan istri, ajak dia untuk sholat. Sayang dengan suami, bantu mereka untuk ibadat. Sayang dengan anak, ayo antarkan mereka, ayo tuntun mereka, ayo bimbing mereka untuk sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beginilah, ada pertemuan, ada perpisahan. Wajtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun. Ada saatnya kita sulit dan ada pula masanya kita mudah. Yang sedang sulit, yang sedang ada masalah, sedang diuji oleh Allah, tenanglah, karena ujian itu ibarat awan. Awan itu terus berjalan, matahari tidak selamanya ditutupi awan, ada masanya akan terang benderang. Begitulah kita, sururun wa huznun wajtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun summa sakmun wa afiyah. Dan ada masanya kita sakit dan ada masanya juga kita sehat. Semua kita pasti pernah sakit. Yang hadir ini semua Bapak Ibu, kalau saya tanya, pernah dah Bapak Ibu sakit? Alhamdulillah kalau pernah. Ada orang ngomong, saya tidak pernah sakit seumur hidup. Ini bahaya. Kenapa? Adik Fir'aun ini. Karena Fir'aun itu tidak pernah sakit, maka dia ngaku jadi Tuhan. Kalau kita dikit-dikit mentak bala, juang belembang. Apalagi mulai akhir bulan, mulai. Masuk, ngapa ya tidak terlalu mentak sebelah bala aku ini. Masuk, mikir ke cicilan, mikir ke anak sekolah, mikirkan banyu, mikirkan listrik. Masuk, kita sakit itu adalah anugerah dari Allah. Karena ada dosa yang tidak diampuni dengan istighfar, tidak diampuni dengan ibadat, tapi ternyata diampuni dosa kita sebab diuji dengan sakit. Maka luar biasa, setiap ujian, setiap cobaan, di situ ada pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pahala yang paling besar, pahala yang tidak terhingga, bukan sholat, bukan sedekah, bukan haji umrah, tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tanpa hisab, tanpa balasan, tanpa batasan, tanpa ada perhitungan. Jadi sabar itu pahalanya hebat. Ada orang sholatnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya biasa, tapi memiliki ibadah yang luar biasa. Ibadah apa? Ibadah sabar. Banyak ujian dari Allah, sabar. Sabar itu nerima. Masya Allah, tidak berucap, tidak berbuat, kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Bisa nahan, itu sabar. Sabar itu nahan. Saat diuji, bisa nahan. Ada yang tidak bisa tertahan, ada air mata. Semua bisa kita tahan, mulut bisa kita tahan, mata, telinga kita bisa tahan, tangan bisa kita tahan. Tapi ada yang tidak bisa kita tahan, apa? Air mata. Karena air mata ini akan keluar. Saat kita sedih, akan keluar dia. Kalau lewat bahagia, akan keluar pula dia. Air mata ini luar biasa. Maka saat kita diuji oleh Allah, bersabar, saat itulah kita sedang diberikan pahala yang tidak ada batasnya. Bahkan dalam riwayat, ada seseorang yang akan masuk surga, nanti ternyata dia masuk surga duluan. Sampai malaikat khazin, penjaga surga itu bingung. Kenapa kau duluan masuk surga? Maka orang tadi ngomong, apakah kau tidak baca ayat Allah? Malaikat tidak baca Al-Quran. Kami hanya mendengar, kata malaikat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar tanpa ada hisab. Tidak ada perhitungan. Jadi langsung masuk surga. Mudah-mudahan keluarga besar diberikan kesabaran, diberikan kekuatan. Mudah-mudahan diberikan pahala surga yang indah. Amin ya rabbal alamin. Karena saat kita sabar, pahala Allah akan berikan. Kalau seandainya diuji oleh Allah, diberikan cobaan, diberikan masalah, diberikan beban, kita tidak sabar, masalah tetap kita jalani, pahala hilang tanpa kita dapati. Maka kerugian dua kali. Maka harus sabar kita. Maka kita berjuang, ya Allah, dengan ujian ini bersihkan dosa kami, maafkan kesalahan kami, dan kumpulkan kami di surga. Amin ya rabbal alamin. Ada orang sabar dan ada orang di atas sabar. Siapa dia? Orang yang ridha. Siapa mereka? Sururul qalb ala madaratil qada. Orang yang bisa menerima dengan lapang dada, senang hati ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini level tinggi.
Masya Allah, orang saat diuji oleh Allah, walaupun mata menangis, tapi hati aku ridha ya Allah, karena semua ini milik Engkau. Jangankan anak, jangankan suami, jangankan istri, aku adalah milik Engkau ya Allah. Bentar atau lambat, nanti atau sekarang, aku pasti akan kembali kepada Engkau ya Allah. Semua kita, Masya Allah, kita menangis ya, orang yang telah pergi, padahal mereka sudah selamat dari ujian dunia. Yang belum selamat tuh kita, masih banyak ujian kita, banyak fitnah, banyak ujian, banyak cobaan, Masya Allah, banyak dosa yang kita lakukan. Mereka sudah meninggal dunia, sudah istirahat. Maka doa Nabi SAW, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, wa ja'ali mauta rahatan li min kulli syar. Ya Allah, jadikan hidupku sebagai tambahan kebaikan untukku. Jadi tambah umur, tambah taat. Tambah umur, tambah ibadat. Tambah umur, tambah banyak bekal untuk menuju akhirat. Tambahan umur adalah bekal terbaik kita. Waj'alil mauta ziyadatan li waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikan kematianku ya Allah sebagai raha, sebagai istirahat dari semua maksiat dan dosa. Kita nih, Masya Allah, siapapun kita, setiap hari kadang tetap melakukan maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut. Kapan kita berhenti? Saat meninggal, selesai. Masa istirahat selama-lamanya.